di sini. Thank you for watching. One sih. Oke, kita ingin melanjutkan materi topologi kita. 1, 2, 3, 4. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang beberapa istilah ya. Yang pertama adalah topologi, yang kedua adalah ruang topologis, yang ketiga adalah persekitaran, yang keempat adalah basis, yang kelima adalah aksioma kontabilitas kedua. Nah, memang akan kasih lihat kembali apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, secara singkat ya. Nah, ini topologi, definisi topologi, kemudian yang definisi hubungan terbuka, hubungan tertutup, kemudian ini adalah persekitarannya, kemudian ini adalah basis, dan ini adalah ruang topologis aksioma kontabilitas kedua. Nah, oke, kita akan melanjutkan. Sekarang kita melanjutkan ke definisi 1.7. Sini diberikan X tahu ruang topologis dan A itu subset X. A besar ya, A kapital itu subset X. Suatu A kecil anggota X disebut. Nah, jadi begini guys. Jadi kalau kita punya X ruang topologis, kemudian kita ada suatu himpunan yang di dalam X ini, katakanlah himpunan yang namanya A. Kemudian kita ingin memeriksa guys. Kita ingin mengklasifikasikan jenis-jenis titik atau jenis-jenis anggota dari X itu terhadap A itu sebagai apa dia gitu. Nah, maka kita misalkan titik itu adalah A kecil gitu ya. Maka A kecil ini anggota X ya. Itu disebut titik interior A jika ada persekitaran NX sehingga X anggota NX subset A. Kenapa ada X ya? Berarti ada yang salah nih guys. Oke. Jadi ini bukan A ya, bukan A kecil ya. Harusnya X kecil ya guys. Ini X kecil. X kecil. Nah. Jadi suatu X kecil anggota X besar disebut titik interior A jika ada persekitaran NX. Sehingga X kecil yang ini ya guys, ini anggota NX karena dia persekitaran ya kan subset A. Jadi dia termuat dalam A. Nah, itu dinamakan titik interior. Kemudian dia titik limit A. Jika tersedia persekitaran NX berlaku NX diiris dengan A dikurang dengan X itu sendiri, itu tidak kosong isinya guys. Nah, itu namanya titik limit. Kemudian dia titik batas A. Jika tersedia persekitaran NX berlaku NX diiris dengan A itu tidak kosong dan NX diiris dengan A komplement itu juga tidak kosong. Nah, kemudian dikatakan titik terasing A jika ada persekitaran NX sehingga NX diiris dengan A komplement itu hasilnya adalah X itu sendiri. Nah, itu ya. Oke, minum dulu guys. Haus juga ternyata sebentar. Oke, sekarang kita lihat secara geometrisnya guys. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada cuy. Siapa ini? Memang teruskan dikit dulu ya. Nah, koleksi seluruh titik interior itu dinamakan dengan interior A guys. In A ya tulisannya. Itu adalah koleksi seluruh titik interior dari A. Kemudian koleksi titik batas A. Seluruh titik batas A kita tulis dengan del A atau doa ya. Ini dibacanya adalah boundary A ya, boundary A atau seluruh titik batas A. Kemudian koleksi seluruh titik limit A dinantikan dengan A aksen. Gabungan A digabung dengan A aksennya atau titik dengan seluruh titik limit yang disebut closure ya guys, atau penutup A atau tutupan A gitu ya. Dinantikan dengan A bar, A dengan coret ini di atasnya. Ini sudah direkod kan? Oke. Sekarang kita siap untuk mempelajari teorinya. Nanti dulu. Oh, ini ada ilustrasinya guys. Nah, misalnya kita punya, nah ini A-nya misalnya ya. Ini misalnya ini X nih. Ini seluruh yang semestanya ini X ya. Kita misalkan ini X. Nah, ini ada A ya. A ini terdiri dari titik ini digabung dengan ini lengkap dengan sisi-sisinya gitu ya. Terus di dalam sini juga ada gitu. Nah, ini misalnya A. Titik interior itu yang mana? Titik interior itu ada di dalamnya ini guys. Nah, di dalamnya ini ya. Makanya di sini kita bisa lihat ini
eh, batas yang sisi-sisinya ini kita hilangkan dan titik yang ini juga hilang gitu. Jadi bagian yang di dalamnya ini isinya ini adalah namanya interior A. Kemudian boundary A adalah batasnya. Nah, di sisi-sisinya ini dan termasuk ini, guys. Silahkan bisa dicek, guys. Gitu ya. Jadi batasnya tuh ini kan batas antara A dengan A komplementnya. Ini kan A komplement yang di luar ini. Jadi itu titik batas gitu, perbatasan antara A dengan A komplement. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya untuk lebih cocok lagi titik terasing adalah ini, guys. Ya. Jadi yang menyendiri ini, titik menyendiri yang ini dinamakan titik terasing ya. Karena kalau kita bikin suatu persekitaran, kita bisa bikin suatu persekitaran katakanlah seperti ini ya. Nah, persekitaran ini kalau diiris dengan A itu pasti isinya adalah ini sendiri ya. Yang satu titik ini sendiri isinya. Nah, ini namanya titik terasing guys. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah setelah itu kita pelajari teorinya gitu. Apa saja sih dari yang titik interior, titik ini? Bentar dulu nih, Mamang akan kasih lihat ya. Jadi titik, Mamang kasih penjelasan lagi. Jadi titik batas itu salah satu titik di antara ini ya guys. Bukan berarti ini adalah titik batasnya ya guys. Ini adalah himpunan seluruh titik batasnya. Makanya di sini boundary A yang kita katakan tadi adalah himpunan seluruh titik di seluruh titik batas. Jadi boundary A itu berbentuk kayak bagian sisinya ya. Tapi titik batas itu mana? Titik batas itu salah satu di dalam yang boundary ini guys. Nah ini titik-titik batasnya. Nah ini juga termasuk ya. Nah, itu penting ya guys. Itu perhatikan ya. Jadi bedakan antara titik batas dengan perbatasan A. Ini perbatasan A atau boundary A itu adalah seluruhnya ini. Artinya himpunan titik-titik gitu. Sementara titik batasnya ya titik gitu. Nah, gitu. Oke. Sekarang teorema. Nah, ternyata adalah ini ya sifat-sifat dari titik limit, titik interior itu adalah seperti ini. Interior A itu subset dari A itu subset dari A closure, interior X itu dari subset dari X. Saya pikir ya interior X itu adalah X itu sendiri ya guys. Interior X itu adalah X itu sendiri. Ya apa nih? Tiba-tiba ada dulu guys. Erwin bergabung di Telegram. Oke. Kemudian jika A subset B guys, maka interior A itu subset dari interior B dan A closure itu subset dari B closure ya. Kemudian interior dari interior A itu adalah interior A itu sendiri. Kemudian A closure itu adalah A closure. Kemudian interior dari A subset B, A iris B sebenarnya interior A iris interior B. Tapi A iris B closure itu subset dari A closure iris B closure. Oke. Kemudian interior A gabung interior B itu subset dari interior A gabung B. Kemudian A gabung B closure kemudian A closure gabung B closure.